Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semuanya, saya akan memberikan materi tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, di mana materi ini merupakan materi pada pelajaran SMP mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 pada kurikulum sekolah penggerak. Jadi adik-adik yang sekolahnya telah menerapkan kurikulum sekolah penggerak dapat menerapkan materi ini ya. Kemudian materi ini saya ambil dari kutipan buku Kemendikbud tahun 2022 tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Kita lanjut pada materinya. Di mana pada materi ini topik yang akan kita bahas yaitu apa itu sains, yang kemudian yang kedua laboratorium IPA, ketiga merancang percobaan, keempat pengukuran, kelima pelaporan hasil percobaan. Lanjut materi yang pertama, apa itu sains? Kata lain untuk IPA adalah sains. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Orang yang melakukan penelitian pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, kalau untuk sains ini biasanya dilakukan di laboratorium, selain itu pada lingkungan sekitar, di mana penelitian juga bisa dilakukan pada hutan, tempatnya juga bisa di laut atau di sungai dan lingkungan lainnya. Kemudian materi selanjutnya cabang ilmu sains, di mana terdapat beberapa cabang ilmu sains. Yang pertama biologi, yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Cabang-cabang dalam biologi misalnya zoologi, botani, dan mikrobiologi. Yang kedua fisika, ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Cabang ilmu fisika misalnya mekanika, elektronika, dan optika geometris. Ketiga, kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia seperti farmasi, radiokimia, kimia organik, dan kimia anorganik. Selanjutnya, cabang sains geologi, yaitu ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi, seismologi, dan paleontologi. Selanjutnya, cabang sains astronomi, yaitu ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Terakhir, bidang sains ekologi, yaitu ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunaan hewan tertentu. Lanjut, dan mengenai ilmuwan sains, di mana ilmuwan sains yang pertama itu adik-adik kenal, yaitu seorang ilmuwan kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, di mana beliau merupakan seorang ilmuwan dirgantara, dan beliau juga pernah membuat sebuah buku tentang ilmuwannya. Silakan adik-adik semua cari tahu biografi tentang Bapak B.J. Habibie ini. Bapak Habibie ini juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Seorang ilmuwan ini dia menemukan tentang teori reaktivitas. Kemudian banyak lagi ilmuwan-ilmuwan sains yang terkenal selain ini. Lanjut ke materi tentang laboratorium IPA. Laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Silakan perhatikan gambar. Adik-adik bisa mengamati, ada yang melakukan percobaan, ada yang menggunakan alat ukur atau labu tabung dalam labor dengan menggunakan alat keselamatan kerja seperti ada menggunakan kacamata, kemudian dia bekerja di labor dengan menggunakan jas labornya. Di dalam laboratorium perlu adanya alat-alat laboratorium IPA. Dalam laboratorium terdapat alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Seperti alat yang digunakan untuk mengukur bahan, yaitu gelas ukur dan spatula, alat untuk mencampur bahan seperti gelas kimia, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, dan kaca arloji,
kemudian alat untuk mengamati benda berukuran sangat kecil yaitu mikroskop, kemudian alat untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai sepemeratus milimeter seperti vernier kaliper, kemudian alat untuk pengaman seperti kacamata, alat untuk mengukur bahan seperti neraca pegas dan termometer, alat untuk mengamankan atau menjepit alat lain seperti statif, bocet, klem, segitiga porselen, tang crucible. Selain alat ini, ada juga alat yang digunakan seperti mikroskop, cawan Petri, cermin, lensa, garpu tala, berbagai jenis logam, kabel listrik, dan bola lampu, serta macam-macam alat ukur lainnya. Lanjut ya. Kemudian merancang percobaan. Seorang ilmuwan sains bekerja dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan cara kerja. Hal seperti ini biasanya disebut dengan metode ilmiah, di mana kata lain dari metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Dalam metode ilmiah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Jadi, seorang peneliti atau ilmuwan sebelum melakukan suatu penelitian perlu melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu membuat hipotesis atau mengidentifikasi variabel. Membuat hipotesis atau membuat dugaan sementara terhadap hal yang telah diamati. Kemudian mengidentifikasi variabelnya. Variabel ini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Keenam, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, sesuai dengan eksperimen yang telah dilakukan. Kemudian masuk materi pengukuran. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam satu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Perhatikan gambar ya adik-adik semuanya. Ada ini beberapa alat ukur yang sering digunakan di laboratorium IPA seperti neraca, kemudian ada termometer, ada gelas ukur, kemudian biasanya juga ada alat ukur panjang seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dan mistar. Lanjut. Kemudian besaran. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contohnya volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, juga suhu air setelah dipanaskan yang digunakan alat ukurnya yaitu termometer. Volume dan suhu adalah contoh dari besaran. Besaran ini ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran pokok yaitu besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Sementara besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Contoh, untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Panjang lintasan dan waktu yang diperlukan ini kita ambil dari besaran pokok. Berikut contoh besaran pokok dan besaran turunan dalam tabel, di mana besaran pokok ada nama besarannya panjang dengan satuan meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela. Sementara contoh besaran turunan adalah kecepatan yaitu meter per sekon, luas meter pangkat 2, volume meter pangkat 3, massa jenis kilogram per meter pangkat 3, gaya kilogram meter per sekon pangkat 2, percepatan meter per sekon pangkat 2. Misalnya salah satu contoh besaran turunan kecepatan. Kecepatan satuannya meter per sekon. Berarti besaran kecepatan ini kita turunkan dari besaran panjang dari besaran pokok yang satuannya meter dan besaran massa waktu yang satuannya sekon. Lanjut. Mungkin sampai di sini dulu materi tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah.
Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi adik-adik yang telah menerapkan kurikulum sekolah Penggera dan dapat memahami materi lebih jelas dan rinci. Mungkin sampai itu saja saya menyampaikan materi ini. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.